Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya materi menarik nih dari kutipan buku beberapa penjelasan Abdul Baha. Ini terbitan Majelis Rohani Nasional Bahai Indonesia. Betul. Kita akan coba gali bareng-bareng ya inti pemikirannya. Fokusnya ada dua. Pertama, soal argumen adanya Tuhan. Terus yang kedua, kenapa sih manusia itu butuh pendidik, khususnya pendidik ilahi? Siap? Siap. Kita bakal lihat nih gimana sih alur logika yang dibangun di teks ini buat kedua gagasan itu. Sumbernya banyak dari observasi alam ya, sama kondisi manusia juga. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Soal tanda dan bukti adanya Tuhan. Kalau saya tangkep nih, argumen dasarnya itu manusia nggak mungkin ada dengan sendirinya. Gitu bukan? Betul sekali. Ini kayaknya mengarah ke konsep pencipta ya. Iya, persis. Intinya, karena kita sebagai ciptaan, ini kan ada keterbatasannya. Nah, pasti ada pencipta yang melampaui keterbatasan itu, yang lebih sempurna lah. Analoginya itu kayak lukisan sama pelukis. Lukisan sebagus apapun yang nggak mungkin nyamain pelukisnya kan. Nah, itu dipakai buat ngejelasin hubungan ciptaan sama pencipta. Oke. Tapi yang bikin saya agak mikir nih, kadang kan kita lihat dunia ini kok kayaknya nggak sempurna ya. Ada kelemahan, ada kekurangan. Nah, gimana pemikiran ini ngejelasin itu? Nah, ini dia nih salah satu bagian yang menurut saya unik ya dari pemikiran ini. Justru ketidaksempurnaan yang kita lihat sehari-hari itu, kayak adanya kelemahan, kemiskinan, atau kebodohan, itu malah dianggap bukti paling kuat. Oh ya, bukti gimana tuh? Bukti adanya lawan katanya yang absolut. Jadi kelemahan buktiin adanya kekuatan. Kemiskinan buktiin adanya kemakmuran. Kebodohan buktiin adanya pengetahuan. Yang sempurna yang ada di sumbernya, yaitu Tuhan. Jadi adanya keterbatasan itu justru nunjukin keberadaan yang tanpa batas. Gitu. Wah, menarik juga ya cara pandangnya. Selain itu, ada lagi ya argumen lain yang disajiin di teks ini? Ada. Ada penekanan kuat di keteraturan sama ketergantungan di alam semesta. Semua hal, termasuk kita manusia, kan tunduk sama hukum alam. Perlu makan, tidur, akhirnya meninggal juga. Iya, benar. Nah, ketergantungan ini nunjukin pasti ada sesuatu yang nggak bergantung sama apapun. Yang maha mandiri, abadi, sebagai sumber dari semua ini. Logikanya ditarik sampai ke hal simpel banget. Contohnya? Ya, kalau bikin roti aja perlu pembuatnya, masa sih alam semesta yang segede dan sekompleks ini bisa ada tanpa pencipta? Ini disebutnya bukti lahiriah. Mungkin buat bantu orang paham konsep Tuhan lewat logika sama observasi aja. Oke. Logikanya cukup runtut ya. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal pencipta, pemikiran ini kan nggak berhenti di situ aja. Ada lanjutannya nih soal gimana manusia sebagai ciptaan bisa berkembang. Disinilah konsep pendidik jadi penting banget kan? Gimana penjelasannya? Iya, betul. Di bagian ini dipakai analogi yang, kuat banget sih menurut saya. Coba Anda bayangin tanah liar, isinya cuma semak belukar kan? Tapi kalau ada petani yang ngolah, tanah itu bisa ngasilin panen melimpah. Atau pohon liar butuh tukang kebun biar buahnya bagus. Hewan liar juga perlu dilatih biar jinak. Terus ini dihubungin ke manusia. Tepat sekali. Idenya adalah, tanpa pendidikan, potensi manusia itu nggak bakal keluar. Malah bisa jadi lebih buruk dari kondisi alaminya. Di teks itu dikasih contoh agak ekstrim ya, soal kondisi masyarakat zaman dulu yang belum tersentuh peradaban. Sebaliknya, kalau ada pendidikan, manusia bisa bangun peradaban, ngembangin ilmu, seni, teknologi. Jadi, ya pendidikan itu kunci buat aktualisasi potensi manusia, gitu. Saya lihat di sini ada pembedaan jenis-jenis pendidikan ya. Bisa dijelasin dikit nggak? Oh iya benar. Dibedain jadi 3 level. Pertama, pendidikan ragawi atau fisik. Ini ya soal pertumbuhan badan aja. Oke. Kedua, pendidikan kemanusiaan. Ini yang nyakup peradaban, ilmu pengetahuan, seni, tata kelola masyarakat, gitu-gitu. Sip. Yang ketiga? Nah, yang ketiga ini yang dianggap paling tinggi, pendidikan rohani atau ilahi. Tujuannya biar manusia bisa capai kesempurnaan rohani, biar bisa jadi kayak cerminan sifat-sifat Tuhan. Kalau di Alkitab kan ada gagasan gambar dan rupa Allah itu, nah mirip ke situ arahnya. Oke. Jadi ada 3 level ya, fisik, kemanusiaan, sama rohani. Terus apa hubungannya sama pendidik ilahi yang tadi disebut? Kenapa pendidik jenis ini dianggap perlu gitu?
Nah, justru karena tujuan pendidikannya itu tinggi banget, nggak cuma soal fisik dan peradaban, tapi sampai ke level rohani, argumennya jadi gini, kita butuh pendidik yang kapasitasnya juga luar biasa dong. Maksudnya? Ya, pendidik yang sempurna, yang menguasai ketiga aspek pendidikan tadi, dan punya kekuatan ilahi, semacam wahyu gitu. Kenapa harus gitu? Soalnya, akal manusia biasa dianggap nggak cukup buat tugas sebesar itu. Tugas sebesar apa emang? Ya tugas buat mendidik seluruh umat manusia, menyatukan mereka, memajukan peradaban secara utuh, sekaligus ngebimbing jiwa manusia ke potensi tertingginya. Itu kan berat banget. Dan katanya pendidik kayak gini memang bisa bawa perubahan besar ya? Ada buktinya gitu? Iya, ditekankan banget kalau dampak pendidik ilahi ini transformatif. Satu pribadi aja disebutnya jiwa kudus, itu bisa ngubah arah sejarah, bisa mendidik dan nyatuin bangsa-bangsa yang beda-beda. Contohnya ada. Contoh yang dikasih itu pengaruh Yesus Kristus. Gimana dia bisa nyatuin berbagai suku bangsa di bawah ajarannya. Meskipun ya persatuan itu mungkin lama-lama terkikis faktor lain kayak pemerintahan. Tapi kemampuan awal buat transformasi sebesar itu, nah itu dianggap bukti kekuatan spiritual atau ilahi yang mereka punya. Jadi kesimpulannya nih, menurut pemikiran ini, pendidik universal yang punya kapasitas lengkap, fisik, intelektual, spiritual, plus kekuatan ilahi, itu mutlak dibutuhin gitu ya buat kemajuan sejati manusia. Benar. Keberadaan mereka dianggap kayak sebuah keniscayaan aja. Dan bukti kebenaran mereka itu ya kelihatan dari daya didik luar biasa yang mereka tunjukin dalam sejarah. Gitu intinya. Oke, jadi dari pembahasan kita soal kutipan ini, ada dua alur pemikiran utama ya yang coba kita gali tadi. Pertama, argumen logis soal adanya Tuhan yang dibangun dari observasi ciptaan, terus konsep sempurna versus nggak sempurna, sama ketergantungan alam. Betul. Kedua, argumen tentang betapa pentingnya pendidik ilahi yang paripurna buat ngangkat potensi manusia ke tingkat paling tinggi, baik secara peradaban maupun rohani. Tepat sekali. Ini disajikan sebagai ya semacam kerangka berpikir lah buat Anda renungkan. Mencoba ngejebatani antara pengamatan kita soal alam semesta ini dengan potensi terdalam yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Menarik sekali ya pembahasannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang buat dipikirin. Kalau pendidik ilahi ini perannya sentral banget kayak yang digambarkan di sini, lantas gimana ya cara kita ngenalin atau nilai klaim dari figur-figur pendidik semacam itu? Baik yang udah ada dalam sejarah maupun yang katakanlah mungkin muncul di masa depan. Sesuatu untuk direnungkan. Pertanyaan bagus itu. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.